Oke, selamat. Sekarang jam 6 sih. Selamat malam lah ya. Selamat malam buat saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu dan teman-teman dimanapun berada yang udah coba over the wire dan mungkin frustrasi, mungkin capek, dan mungkin bukan pelarian yang tepat dari pekerjaan, dari sekolah, dari mana aja. Tapi saya mau tekankan bahwa sebelum Bapak Ibu belajar ilmu, coba jatuh cinta. Jangan jatuh cinta sih, coba jatuh kasih sama ilmu itu. Saya mau menerapkan satu istilah baru, yaitu jatuh kasih, bukan jatuh cinta. Kalau jatuh cinta, cinta tidak harus memiliki, itu nonsense. Karena cinta pasti ingin memiliki, tapi kasih itu selalu berkorban. Nah, ini yang saya selalu katakan ke bapak-bapak, ibu-ibu dan teman-teman sekalian. Kasih selalu berkorban, dan termasuk bapak ibu-ibu saudara sekalian juga berkorban ketika harus menonton YouTube channel saya hari ini. Ya, terima kasih, selamat datang semuanya. Dan hari ini saya ceritakan soal pengenalan Linux. Saya baca buku Linux yang powerful. Kebetulan saya ganti ya nama YouTube channel saya jadi Robin Hood Ilmu Indonesia. Jadi, ada kata Indonesia agak ngeri juga sih. Saya boleh nggak sih sebenarnya, saya nggak tahu. Tapi yang ciptaan ini saya Samuel Peninggalan Ulysses Siahaan. Jadi panggil saya Sam aja nggak apa-apa. Tadinya saya mau kasih namanya Coach Sam Siahaan, tapi biar branding gitu kan, pelatih gitu. Tapi gue ganti namanya jadi Robin Hood karena pertama saya curi ilmu dari buku yang saya udah baca dan saya kasih ke bapak ibu saudara sekalian dengan wholeheartedly atau dengan penuh hati, dan juga ya katanya sih gitu sih, dengan tulus sih. Padahal ya namanya YouTuber juga tujuannya pasti pengen dapat subscriber ya. Ya wajar lah. Jadi saya sedikit ngelawak dikit. Mudah-mudahan bapak ibu dan saudara sekalian bisa paham kenapa Linux gitu ya. Dan orientasi saya lebih ke arah teman-teman dan bapak-bapak ibu sekalian yang mau jadi topi putih. Topi putih adalah hacker baik. Dia merusak tujuannya untuk membangun, bukan untuk menghancurkan. That's different, that's very different. Jadi ketika kita dapat ilmu ini tujuannya adalah untuk membangun sistem, membangun aplikasi. Jadi biar aplikasi, biar sistem, biar network, biar user itu nggak pernah kena jebol lagi, nggak pernah kena breach lagi dan sebagainya. Makanya lahirlah topi-topi putih ini, orang-orang dengan topi putih. Saya sendiri belum bisa consider saya sebagai si topi putih karena saya masih belajar. Jadi saya sambil ngajarin, saya sambil belajar. Kita mulai aja dari topik why becoming good hacker. Sorry, lagi ngomong bahasa Indonesia, ngomong bahasa Inggris agak kacau. Oh ya, ini bener ya, warna hitam ya. Kebetulan saya ada masalah dengan warna. Gak usah ceritain ya, malu juga. Dulu sini dibercandain sama teman-teman juga. Jadi ini bener hitam putih ya. Mudah-mudahan ini putih, ini hitam. Saya nggak tahu ini warna apa. Ya udahlah, cuek aja. Yang penting ini warna yang indah menurut saya kombinasinya. Jadi saya akan ceritain di pertama adalah kenapa menjadi white hat atau good hacker. Lalu kenapa Linux gitu ya? Kenapa nggak pakai Windows? Kenapa nggak pakai macOS? Nggak apa-apa kalau mau pakai macOS sama Windows juga nggak apa-apa sih. Cuma saya lebih saranin bapak ibu dan saudara-saudara sekalian yang mau belajar white hat, menjadi topi putih yang pengen menolong orang lain, itu belajar pakai Linux. Lalu saya akan menjelaskan juga terminologi dari Linux, apa aja yang perlu bapak ibu perlu tahu sebelum bapak ibu mungkin coba over the wire yang saya ceritain itu, atau mau coba Pico CTF dan lain-lain. Bapak ibu perlu tahu terminologi Linux. Jadi wrap it up sih seharusnya, tapi wrap up. Kebetulan saya lagi ngambil satu sertifikasi namanya OSCP, itu benar-benar susah. Dan hari ini saya sadar kesalahan saya adalah saya tidak membangun jurus Linux saya. Jadi Linux saya basicnya kurang. Jadi saya rasa saya sambil ngajar nih sambil belajar Linux juga sebenarnya. Oh ya, saya ngomong terlalu cepat ya. Saya coba lebih lambat ya, lebih tenang, lebih kalem. Karena saat ngomong terlalu cepat itu berarti tandanya saya panik, tandanya saya grogi, tandanya saya nggak tenang. Jadi saya mulai coba memperlambat tempo saya. Kita mulai. Kenapa menjadi white hat? Why? Nah, dan kita juga mau mulai belajar Linux. Kenapa kita juga mau mulai belajar Linux? Kenapa? Jadi kenapa ini pertanyaan yang begitu dalam? Bener ya, warna hitam ya, warna putih, hitam putih ya sekarang ya. Ya oke, puji Tuhan. Oke, jadi kenapa white hat? Bapak ibu pernah nonton Lord of the Rings? Tahu ya namanya Gandalf. Ya, pertama dia grey, jadi grey Gandalf, habis itu jadi white Gandalf. Itu mungkin istilahnya kenapa white hat ya. Karena Gandalf akhirnya jadi white magician. Pertama saya kasih tahu dulu terminologi di dunia security. Pertama ada black hat. Black hat-nya adalah hacker jahat. Yang jelas dia punya banyak skill, dia punya banyak tools, dia punya banyak hal, tapi dia sangat jahat. Dia pakai seluruh ilmunya untuk satu, show off. Yang kedua adalah menghancurkan, membuat orang lain takut. Grey hat fungsinya dia kombinasi dari black hat dan white hat. Kalau grey hat itu dia malam-malam kadang-kadang dia jadi black hat. Kalau pagi dia menolong orang lain, white hat. Dan kadang-kadang grey hat ini memang lebih powerful karena dia sebenarnya ngasih tahu ke orang bahwa ada celah, tapi dia lakukan tidak secara legal gitu. Kadang-kadang dia coba aja serang dan akhirnya dapat, dia bilang inilah bro, ini lu perbaikilah nih aplikasi lu perbaikilah nih network lu. Dia ngasih tahu, dan itu sebenarnya 50-50 sih jatuh baik karena
dia tidak melakukan itu secara legal, tidak ada project pentest dan tidak ada project pentester, kalau dia tiba-tiba melakukan hacking gitu. Oke, berikutnya touch and play. Jadi pertama, white hats are doers. Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya sama sekali tidak berguna ketika saya udah baca seluruh buku Web Application Hackers Handbook atau buku kayak Kali Linux dan lainnya, tapi saya tidak pernah doers, tidak pernah melakukan apapun. Tidak pernah mencoba melakukan hacking, tidak pernah mencoba melakukan coding, scripting dan sebagainya. Jadi saya tidak pernah eksekusi apapun, saya cuma pembaca. Membaca means nothing. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, tidak usah capek-capek cari buku Linux, bisa datang ke YouTube channel ini dan bisa belajar dari saya. Saya udah baca, jadi saya kasih tahu. Dan saya juga udah praktekin beberapa sih. Masih ngomong terlalu cepat ya, minta maaf. Bener ya, hitam putih ya, warnanya ya. Bukan hijau, kuning, merah kan? Bener-bener ya. Yang berikut adalah touch and play. Jadi, touch it. Sentuh dan bermain. Kayak main Arsenal ya, touch and touch gitu kan. Tapi saya di sini mau bilang, coba bermain. Jadi anggap Linux ini bukan sebagai, anggap Linux seperti game kayak God of War atau kayak Spider-Man atau kayak Batman apa ya? Batman Gotham, bukan Batman Game of the Year atau apa itu sih yang saya mainin, Batman Arkham City yang which saya kalah terus. Nggak masalah, anggap ini sebagai permainan. Dalam berikutnya adalah White Hat atau si Gandalf tadi, gambar putih magician tadi, si pensulap warna putih itu, magician warna putih dengan topi putihnya itu selalu merusak, tujuannya untuk menolong dan untuk membuat salah nih, seharusnya membuat segalanya lebih baik ya. Itu tujuan utama kita. Jadi kode etik pertama Bapak Ibu dan saudara sekalian ketika belajar ini adalah coba untuk tolong orang lain. Ketika Bapak Ibu lebih kuat, itu tujuannya sebenarnya untuk menolong orang lain, bukan untuk eksploitasi orang. Nah ini saya suka ini, hackers atau white hat hackers atau topi putih, itu fungsinya kita mencoba merusak security atau mencoba menguji coba security, bukan uji coba hati wanita. Sedikit ngelawak boleh ya, dan tolong ketawanya Bapak Ibu nggak apa-apa, nggak usah ketawa, yang penting subscribe aja. Oke, lanjut. Nah inilah konsep dan istilah di Linux. Binaries, cache sensitivity, directory, home, kali, root, script, and shell. Sedikit keren ya pronunciation saya. Gak apa-apa, kita langsung lanjutkan. Di awal pertama adalah binaries. Jadi binaries ini apa? Pertama Bapak Ibu tahu ya, kalau di Windows ada exe. Ini yang kedua, seharusnya yang pertama tadi saya bilang file and disk. Jadi binaries adalah file-file yang bisa dieksekusi. Jadi ketika diklik dia akan menimbulkan sesuatu. Dia akan ada something yang terjadi di situ. Tapi kalau file-file kayak .txt dan sebagainya itu kan Bapak Ibu hanya buka, habis itu dapatkan tulisan-tulisan dan tulisan. Sebenarnya file binaries ini, file yang bisa dieksekusi ini juga sebenarnya kumpulan tulisan-tulisan yang akhirnya berhasil menjadi satu aplikasi, satu binaries ya. Lalu ini saya ceritain sedikit, ini yang mau saya ceritain sedikit. Jadi ada pada etc sbin atau etc bin. Jadi contoh-contohnya kayak Bapak tahu nanti komen-komen kayak change directory atau cd, komen kayak ls, komen kayak whatever ya. Itu sebenarnya ada di etc sbin atau etc bin. Nah, ini fungsinya Bapak Ibu dan saudara sekalian bisa cek di sana, nanti semuanya ada di situ sebenarnya. Termasuk comment tools kayak aircrackng atau snort. Apa itu aircrackng? Aircrackng adalah tools yang bisa digunakan untuk nyerang wifi, untuk uji coba wifi, jangan kata nyerang ya. Untuk uji coba wifi, it's very powerful, very fascinating, dan juga saya udah pernah pakai ini waktu saya skripsi di Universitas Indonesia, which is sebenarnya skripsi saya tidak terlalu baik, tidak terlalu bagus sebenarnya, tapi mungkin karena kasihan dosen sama saya, jadi lulusin. Padahal IP-nya juga tinggi, don't care, doesn't matter. Jadi aircrackng adalah satu tools yang bisa digunakan untuk untuk putusin wifi. Basically Bapak Ibu dan saudara sekalian kalau punya aircrackng dan Bapak Ibu punya wireless mode, sorry ini kenapa? Oke, sebentar. Jadi punya wireless, nanti ada alat sendiri yang sifatnya Bapak Ibu bisa mendeteksi apa istilahnya ya, subset dari wifi atau zat-zatnya wifi itu bisa dideteksi, zat wifi. Jadi Bapak Ibu bisa putusin tuh koneksi, lalu Bapak Ibu bisa membuat satu proxy sendiri, satu tempat, satu entitas yang saya sebut proxy lah ya, buat mereka tertarik kepada wifi Bapak. Jadi waktu itu saya caranya gini, saya putusin tuh koneksi, saya samain nih MAC address saya sama juga nama wifi saya atau SSID saya dengan SID yang legitimate, yang sebenarnya Bapak Ibu lagi pakai gitu. Misalnya Starbucks gitu kan, saya buat Starbucks enak ya. Misalnya kopi hitam, nama kafe kopi hitam, nama wifi-nya kopi hitam. Lalu saya putusin koneksi, semua pada putus dong, habis saya ubah komputer laptop saya jadi namanya kopi hitam. Nama wifi, jadi saya bisa create nama wifi-nya kopi hitam. Orang-orang tadinya kan koneksinya ke kopi hitam yang sono, ke router yang asli ya. Tapi saya gedein nih DBM saya gedein sinyal saya sehingga akhirnya orang koneksi ke saya. Lalu snort ini apa? Kalau Bapak Ibu tahu, mungkin udah pernah belajar network, ngerti IPS ya, Intrusion Prevention System. Sebelum ada IPS dulu ada namanya IDS, Intrusion Detection System. Nah, mungkin Bapak Ibu yang belum tahu, saya juga ceritain.
Snort itu adalah IDS dari open source, jadi IDS-nya Linux. Jadi IDS itu fungsinya, kalau firewall fungsinya adalah firewall itu kayak gini. Jadi ibarat Bapak tahu di saat security di mall itu kan orang masuk nggak diperiksa apa-apa masuk gitu kan. Cuma dilihat aja nih, security ngeliatin aja, atau mungkin sekarang udah cek suhu ya. Tadi dulu nggak ada cek suhu kan. Jadi security yang ngeliatin aja ini orang legitimate sih, nggak legitimate. Ini orang oke nggak sih biar masuk ke mall. Jadi dia masuk ke mall, baru nanti Bapak Ibu perhatiin ada yang masukin tas ya ke dalam tempat apa, saya nggak tahu namanya apa tuh alatnya itu, masukin tas bisa diperiksa di situ. Nah, masukin tas itu ibarat yang dilakukan IDS. Jadi tempat untuk tempat yang ngecekin barang-barang kita itu, tempat sih peralatan untuk ngecekin barang-barang kita itu ibarat IDS. Jadi dia ngecekin subset atau zatnya dari network, dari network traffic Bapak Ibu. Dia ngecekin apakah ini legitimate, apakah ini oke untuk masuk dalam jaringan. Kadang-kadang kita masukin scripting atau kita masukin payload istilahnya. Jadi payload itu istilah kayak zatnya dari traffic jaringan. Lalu lintas jaringan itu ada zat. Nah, zatnya itu Bapak Ibu bisa masukin satu sifatnya yang jahat ya. Jahat gitu kan. Jadi payload yang jahat bisa masuk dalam jaringan. Nah, kalau Bapak Ibu nggak menerapkan Snort atau IPS atau IDS, easily bisa masuk. Kalau hanya firewall bisa masuk. Nah, Snort ini fungsinya adalah nge-cut. Jadi dia akan tahu bahwa payload ini salah. Ibaratnya Bapak Ibu kalau Bapak Ibu udah bawa bom ke dalam mall lalu masukin ke alatnya pemeriksa tas ini, kan ketahuan, oh ini bom, berarti lu jahat, nah sebagainya. Kira-kira kayak gitu. Jadi itu, tapi bedanya Snort sama IPS sekarang adalah Snort ini sifatnya deteksi. Jadi hanya deteksi, jadi dia akan ngasih alert ke firewall. Bro, gitu, ngomong ke firewall, ngomongnya bro ya, ngomongin firewall cewek. Bro, misalnya gitu kan. Bro, ini nggak bener nih, satu traffic ini nih. Nanti firewall akan blok. Itu kalau Bapak Ibu belajar si IDS ya. Snort saya sendiri belum pernah pakai Snort yang lama. Saya langsung config dulu ada Snort, akhirnya berubah jadi Sourcefire kalau nggak salah namanya, dan Sourcefire udah di-acquire sama Cisco. Jadi Cisco Firepower kalau nggak salah. Nah, ini case sensitivity. Jadi ini yang sangat powerful di Linux. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, hati-hati dengan tulisan huruf besar dan huruf kecil. Jadi karena itu bisa beda. Jadi misalnya Bapak Ibu nulis desktop DESKTOP, lalu huruf besar semua atau huruf kecil semua, kan nggak bisa. Jadi hati-hati, dan kadang-kadang Bapak udah buat satu folder, misalnya folder Samuel Ganteng misalkan. Tapi folder Samuel Gantengnya S-nya huruf besar nih, pas Bapak Ibu cari sekarang S-nya huruf kecil. Nah, akhirnya Samuel Ganteng not found gitu. Loh, kok Samuel Ganteng not found padahal dia ada yang ganteng ya. That's it. Jadi ini hitam putih masih warna ya. Oke. Directory. Nah, apa itu istilah directory di Linux? Itu istilahnya sama kayak folder di Windows ini. Saya ambil gambar new folder 3. Jadi udah season 3 nih new foldernya. Film yang luar biasa. Bapak Ibu sering buat folder, nanti ada caranya gimana caranya bikin directory baru. Jadi directory baru ini bikinnya dengan menggunakan mkdir. Ada nanti saya ceritain, nanti ada momennya. Home. Apa ini home? Jadi kalau Bapak Ibu di Linux pertama kali, apa aja yang Bapak Ibu create di defaultnya itu adalah bahasa saya adalah, sorry saya lagi blank, minta maaf karena lucuan warna tadi udah jayus sebenarnya. Jadi home itu ibaratnya adalah tempat di mana Bapak Ibu membuat satu script dan akhirnya jatuhin di situ. Akhirnya terjadi di situ. Jadi misalnya satu script dan A, B, C, X gitu kan. Bapak Ibu jadi di save default di home, bukan di directory lain. Ini sebenarnya directory default Bapak Ibu kalau masuk pertama kali ke Linux. Kali. Nah, saya akan tertarik sekali untuk menceritakan apa itu Kali Linux. Jadi, Kali Linux itu adalah distribusi Linux untuk pentesting. Jadi tujuannya Kali Linux memang adalah untuk membantu Bapak Ibu dan saudara sekalian untuk jadi jadi attacker, jadi striker di dalam dunia security. Dengan Kali Linux Bapak Ibu bisa udah disiapkan dengan tools-toolsnya, ratusan tools yang siap untuk melakukan uji coba serangan. Jadi Linux lain juga bisa sih, Bapak bisa pakai Ubuntu dan sebagainya, tapi Bapak Ibu harus install satu persatu toolsnya, dan itu berarti memakan waktu yang lama. Gitu sih. Dan saya udah pernah pakai Linux di komputer laptop saya. Wow, itu cukup struggle ya, karena berat juga. Itu bukan berat sih. Jadi Linux itu ringan Kali Linux, tapi ada beberapa momen lebih bagus pakai Windows sih kalau untuk day to day operation ya. Jadi kayak misalnya Bapak Ibu mau, ini waktu itu saya pernah ada case, saya mau display ke HDMI, malah harus scripting dulu, harus komen-komen dulu. Jadi waktu itu keren ya, kalau di depan customer habis colok HDMI, keren. Terus dia akan melihat Linux. Kok Linux? Kita bisa bikin lawakan keren. Windows mahal pak. Windows mahal gitu. Itu salah satu trik-trik lawakan kita supaya user jangan terlalu tegang lah ya, customer jangan terlalu grogi gitu kan. Kita juga jangan terlalu grogi. Yang ngeri adalah udah bikin lawakan, ternyata dia nggak ketawa, dia nggak ngerti, maka situasi memburuk. Jadi better memang kalau hidup ini bagus tidak pernah membuat lawakan.
Jadi saya ngelawak sih waktu itu menggunakan Kali Linux di dalam main komputer saya warna merah. Nanti saya akan kasih share. Root. Nah, kenapa nih tampang siapa nih sebenarnya? Mirip saya? Enggak sih, enggak mirip saya. Saya lebih mirip ke tokoh supernatural namanya Dean Winchester, nggak usah cerita-cerita. Jadi root ini adalah super user. Jadi ini sebenarnya tujuan kita white hat. Ketika kita uji coba jaringan, kita uji coba satu perangkat, uji coba satu aplikasi, kita pingin dapetin root. Root itu adalah user yang user tahu ya. User Bapak Ibu misalnya masuk sebagai administrator, Bapak Ibu masuk sebagai Samuel atau Marlindungan atau Ulysses atau Siaan. Itu user. Tapi nggak semua user tuh bisa melakukan banyak hal di dalam satu Linux. Jadi Linux ini nama istilah root. Kalau di dalam Windows mungkin istilahnya administrator. Di super user. Kenapa saya pilih kalimat ini super user? Karena saya pilih gambar ini karena Superman ya. Clark Kent. Yes, lebih ganteng saya sih. Oke, that's fine. Habis itu dia bisa rekonfigurasi sistem, menambahkan user, bahkan bisa melakukan semua hal. Dan kalau white hat bisa dapatkan root ini, berarti Bapak Ibu udah berhasil. Basically, semua yang dibutuhkan adalah untuk dapatkan root. Scripts. Nah, kita akan bahas scripts. Adalah sejumlah baris kalimat, sebagai suara bass nih, yang merubah isi kalimat tadi jadi source code. Apa nih maksudnya si Sam ini? Jadi intinya adalah Bapak Ibu bisa bikin coding atau bikin programming. Nah, Bapak Ibu mungkin udah langsung panik nih udah dengar kata ini. Script itu adalah jadi Bapak Ibu sebenarnya kumpulan-kumpulan komen, kumpulan kalimat di mana Bapak Ibu akhirnya jadi satu source code, jadi satu codingan. Dan ini sangat penting. Jadi bahkan tools topi putih ini saya sebut ya, toolsnya Kali Linux itu kayak tadi AirCrack-ng atau kayak Nmap atau kayak Metasploit, itu sebenarnya adalah kumpulan script, baik itu dari bahasa language Python, Ruby dan lain. Dan saya consider myself juga belum bisa scripting dengan lancar. Saya masih belajar coba-coba terus, dan saya bukan background developer juga kalau kerja. Dulu untuk kuliah pernah main coding dan juga ya cuma gitu dah coding. Saya nyesal juga saya nggak serius di coding karena basically Bapak Ibu kalau jago scripting is very powerful dan is needed jadi dimanapun. Dan Python ini cukup populer ya. Usahakan bisa Python, dan menariknya Python adalah tidak ada titik koma. Wow, it's beautiful. Waktu dulu gue belajar sih titik koma terus, dikit-dikit titik koma, titik pointer, semuanya arah ya. Aduh, pusing pala. Gitu sih. Shell. Nah, shell ini adalah environment atau tempat untuk jalanin komen di Linux. Ini yang terjemahin. Jadi sebenarnya komen-komen Linux yang Bapak Ibu dan saudara-saudara coba terapkan, misalnya cd, ls, ps dan sebagainya, itu yang terjemahin itu si shell ini. Nah, paling sering digunakan adalah bash atau Bourne shell. Nah, ini Jason Bourne nih, kalau Bapak pernah dengar ya. Bourne shell. Gak sih, kebetulan kayak namanya sama, Jason Bourne. Terminal. Nah, terminal ini dulu saya pernah salah sebut, saya bilang halte. Malu-maluin banget tuh orang IT. Jadi terminal ini adalah tempat di mana Bapak Ibu, ya seperti inilah gambar terminal. Saya mau jelasin kayak gimana ya. Ini terminal. Nah, ini Bandit 5 saya udah dapat ya kemarin ya. Ini terminal. Jadi saya mau tekan di sini betapa saya sangat jatuh kasih ketika saya melihat terminal. Jadi it's very powerful, it's very fascinating, dan saya merasa this is my life. Jadi saya benar-benar kalau di terminal tuh lama banget, dan terminal ini menjadi satu hal yang paling saya suka dalam hidup ini. Dan selain seorang wanita yang saya suka dan selain Arsenal, terminal adalah nomor 3 berarti ya saya suka. Dan this I feel very alive when I do this thing. Jadi saya merasa sangat hidup ketika saya lihat terminal. Wow. Dan saya pertama kali saya belajar network dulu, saya lihat terminal tuh, saya lihat ini. Itu kita bisa remote router dan sebagainya. Wow, itu really passionate banget. Dan saya harap Bapak Ibu dan saudara sekalian jangan alergi lihat terminal, karena memang hampir semua perangkat network, hardware, server dan semuanya udah mulai pakai graphical unit interface yang menurut saya masih banyak hal-hal yang luar biasa bisa Bapak Ibu lakukan dengan menggunakan terminal. Jatuh kasihlah berterminal. Thank you. Nah, kalau merasa berguna ini tolong subscribe dan like aja. Kalau merasa gak berguna tolong jangan di dislike ya. Saya capek bikin dah. Dan kalau memang lawakan saya tadi nggak guna dan nggak penting, saya minta maaf. Dan basically bentar kan, ini hitam putih kan. Oke, saya ngelawak lagi, ini yang ketiga kalinya udah offside, udah kartu merah seharusnya saya ngelawak terus. Jangan tiru saya kalau lagi presentasi, lihat-lihat lawan bicaranya. Kalau bisa dilawak ya lawak, kalau nggak bisa lawak yang penting nggak usah sama sekali, main aman aja. Karena kalau lawak kan gagal habis loh bro, habis. Kayak gue nih habis nih, tolong ya like ya, tolong banget kalau misalnya lawakan, jangan di dislike maksud saya kalau lawakannya ngaco. Saya minta maaf sebelumnya, dan niat saya bukan baik ya, niat saya biasa-biasa aja sih, mau belajar presentasi sebenarnya niat saya, dan juga ngasih tahu ilmu-ilmu dikit. Ini adalah basic Linux, pengenalan Linux. Nanti saya akan buat lagi video berikutnya. Nama saya Samuel, Paranian Ulysses Siaan. Seperti saya selalu bilang, the game is on. Play the game buddy, play the game.